Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, malam ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Wiliadara Rosandi, Dini Eka Putri, Ningsih Eka Putri, Sofian, Latifah Rizky akan membuat rekaman video tentang mata kuliah sejarah politik dengan tema slide nanti Pak. Dengan tema dinamika politik Indonesia pasca kemerdekaan. Baiklah, pada malam hari ini kami akan mempresentasikan dengan dua sesi. Itu sesi yang pertama adalah memaparkan materi dari kelompok hasil diskusi kami itu sendiri. Yang kedua adalah kami akan sesi tanya jawab bersama rekan-rekan kami sendiri. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Latifah Rizky. Kepada Latifah Rizky kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu munculnya politik aliran pada masa sistem liberal atau pasca kemerdekaan atau RIS. Pasca kemerdekaan, masyarakat mengalami pembelahan sosial yang sangat tajam. Pembelahan tersebut bersumber dari agama, etnisitas, kedaerahan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini adalah bersumber dari pengelompokan politik, disebut sebagai politik aliran oleh Chilford Girls, merupakan ciri perpolitikan pada masa itu. Masyarakat terbagi atas pilar-pilar tertentu yang bersumber dari agama, etnisitas, kedaerahan, dan lain sebagainya. Pengelompokan atau pembelahan sosial masyarakat ini juga memiliki dampak pada sistem kepartaian pasca kemerdekaan. Dengan maklumat Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1945, berdiri berbagai partai politik di Indonesia dan mengubah sistem partai tunggal yang dibentuk oleh Bapak Soekarno sebelumnya. Partai-partai ini memiliki ideologi yang berbeda, mulai dari agama, nasional, hingga sosialisme, komunisme. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Latifah yang telah memaparkan materi bagian A. Selanjutnya adalah materi bagian B yang mana akan dijelaskan oleh Saudara Sofian. Kepada Saudara Sofian disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyambung pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu yang B, perkembangan politik pada masa Orde Lama. Perkembangan politik pada masa Orde Lama mengalami 3 periode masa, yaitu ada masa Orde Lama, ada masa Orde Baru, dan juga ada masa reformasi. Dan ketiga masa memiliki perannya masing-masing dan menyumbang, saling melengkapi dalam perkembangan sistem perpolitikan yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik pada Orde Lama diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik Orde Baru. Lalu kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sistem politik Orde Baru juga diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik Orde Reformasi. Pada awalnya, sistem politik pada masa Orde Lama ini dibangun dalam rangka mengisi kekosongan kekuasaan dalam kehidupan politik negara dan juga kehidupan masyarakat, yang dimana pada saat itu negara kita baru saja merdeka dari penguasaan penjajahan. Dan dalam prosesnya, sistem politik masa Orde Lama banyak menimbulkan berbagai gejolak dalam
tubuh penyelenggaraan negara, sehingga terjadi 2 kali perubahan sistem tatanan sistem politik dengan istilah sebutan sistem politik liberal parlementer dan sistem politik demokrasi. Maaf sebelumnya, terjadi 2 kali perubahan tatanan sistem politik dengan istilah sebutan sistem politik liberal parlementer dan sistem politik demokrasi terpimpin. Kecenderungan persamaan dalam kedua sistem politik ini yaitu kekuasaan yang dominan pada presiden selaku kepala negara dan penguasaan lembaga eksekutif. Dan hanya itu pemaparan materi dari saya, selanjutnya kembali kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Sofian yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dini. Kepada Dini, disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya Jawa dalam sistem politik Indonesia pada zaman Orde Baru. Dan terhadap budaya politik Orde Baru juga telah memunculkan budaya UU, sehingga pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Zaman Eden juga telah memicu lahirnya budaya ingin menyenangkan atasan. Akibatnya, dalam pemerintahan Orde Baru sering terjadi upeti dan sogok menyogok kepada atasan. Atas dasar ini, pemerintah menjadi lebih bersih, melainkan penuh dengan intrik seperti dagang sapi. Gema pemerintah Orde Baru yang kotor itu ternyata juga berimbas pada Orde Reformasi. Lahirnya budaya politik yang kurang sehat atau kontra karena terdorong juga oleh godaan kekuasaan dan kewibawaan. Kekuasaan dan kewibawaan dianggap sesuatu yang sakral dan sakti, sehingga terjadi keinginannya lahir pemerintahan yang otoratik seperti tempo dahulu di era kerajaan. Jika di era kerajaan terjadi demokrasi semu, Orde Baru dan Orde Reformasi pun juga tidak jauh berbeda. Dalam konteks ini secara antropologi sastra, ada sebuah warisan historis yang hendak dipertahankan oleh pelaku budaya kekuasaan. Pemerintah yang berdemokrasi semu biasanya anti kritik dan mengasumsikan bahwa pemerintah selalu benar. Dapat saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Dini yang telah memaparkan materi kita pada malam hari ini. Nah, itulah paparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin Dini atau Ninsia Eka Putri, Sofian Latifah, ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita malam hari ini? Izin menanyakan sesuatu pertanyaan kepada moderator. Ya, disilakan kepada Ninsi untuk bertanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, coba jelaskan apa penyebab terjadinya perubahan tatanan sistem politik parlementer ke sistem politik demokrasi, dan apa dampak dari dua perubahan tersebut terhadap tatanan pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ningsi Eka Putri yang telah memberikan satu pertanyaan. Mungkin Dini, Sofian, dan Latifah bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Ningsi Eka Putri. Izin menjawab moderator. Ya, kepada Saudari Dini disilahkan memberikan jawabannya atas pertanyaan Saudari Ningsi Eka Putri. Terkait pertanyaan Ningsi Eka Putri tadi, yaitu tentang perkembangan sistem politik pada masa Orde Lama, tepatnya pada pasca kemerdekaan Indonesia, tentunya banyak menimbulkan berbagai gejolak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia.
di mana terjadi 2 kali perubahan tatanan sistem politik, yaitu sistem politik liberal dan sistem politik demokrasi terpimpin. Penyebab terjadinya perubahan sistem politik di masa Orde Lama yang awalnya demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin, yaitu pada masa sistem politik demokrasi parlementer ditandai dengan ketidakstabilan politik, perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologi negara, dan banyak terjadi pemberontakan yang membahayakan persatuan Indonesia, yaitu adanya gerakan militan Darul Islam, gerakan Permesta, dan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Karena banyaknya permasalahan yang terjadi, kemudian Soekarno sadar bahwa demokrasi liberal sudah menghambat perkembangan Indonesia. Dan demokrasi terpimpin yang berarti pengembalian kepada Undang-Undang 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter. Dan pada 1959 dimulailah demokrasi terpimpin. Karakteristik dari demokrasi terpimpin di masa pemerintahan Soekarno yaitu anti Barat dalam kebijakan-kebijakannya, serta mengambil alih bagian Barat Pulau Papua dari tangan Belanda. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi-kondisi sosial budaya yang berada dalam masyarakat merdeka, yang tentunya berdampak langsung ke kehidupan masyarakat di Indonesia pada saat itu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Dini Eka Putri. Kita akan kembalikan kepada Ninsi. Apakah Ninsi Eka Putri mengerti dengan jawaban yang dipaparkan oleh Saudari Dini Eka Putri? Terima kasih kepada moderator. Saya mengerti atas jawaban dari Saudari Dini tadi. Oke, selanjutnya apakah teman-teman masih ada pertanyaan lagi terkait materi kita pada malam hari ini? Izin kepada moderator, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya lontarkan kepada pemateri atau kepada teman-teman. Di sini saya tadi mencatat pertanyaan saya adalah kekurangan atau kelebihan apa kekurangan atau kelebihan politik Orde Lama. Oke, terima kasih kepada Putri kembali ya. Pertanyaan dilontarkan kembali. Bagi teman-teman, Dini, Sofian, Latifa, siapa nih yang mau ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Ningsih lagi? Izin menjawab, moderator. Oke, Saudara Sofian, disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ningsih Eka Putri yang dimana apa kelebihan dan kekurangan dari politik pada masa Orde Lama. Di sini sama-sama kita ketahui bahwa politik masa Orde Lama ini ada pada saat Indonesia awal-awal kemerdekaan dan baru bebas dari belenggu penjajahan. Tentu akan banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dan kelebihannya di sini, Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dan kedua, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Dan yang ketiga, Indonesia menjadi pelopor diadakannya konferensi Asia Afrika. Dan yang keempat, Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok. Dan yang kelima, pemilihan pertama di Indonesia diadakan. Dan kelemahannya sendiri yaitu situasi politik yang tidak stabil pada saat itu. Dan yang kedua yaitu munculnya sistem demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, ideologi yang saling bertentangan. Dan yang keempat, terjadinya penyimpangan dari Pancasila dan juga UUD 1945. Dan hanya itulah jawaban dari pertanyaan Ningsih.
kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sofian. Kita kembalikan lagi kepada Saudara Ningsih. Apakah Saudara Ningsih Eka Putri mengerti atas jawaban yang dipaparkan oleh Saudara Sofian? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Sofian atas penjelasan dari pertanyaan saya. Saya puas dengan jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Malam ini kita cukupkan dulu materi kita. Mungkin Ningsih Eka Putri bisa menyimpulkan hasil dari pemaparan materi kelompok 4 malam hari ini. Kepada Ningsih Eka Putri kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi dari kesimpulannya, dari materi yang sudah kita bahas tadi, kesimpulannya, pasca kemerdekaan, masyarakat mengalami pembelahan sosial yang sangat tajam. Pembelahan tersebut bersumber dari agama, etnis, kedaerahan, dan lain sebagainya. Hal ini adalah sumber pengelompokan politik. Disebut sebagai politik aliran oleh Clifford Geertz, merupakan ciri perpolitikan pada masa itu. Nah, perkembangan sistem politik di Indonesia mengalami 3 periode, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, ketiga masa ini adalah penyumbangan dan saling melengkapi perkembangan sistem politik di Indonesia dari masa ke masa. Lalu, tampak bahwa pengaruh zaman edan terhadap budaya politik Orde Baru juga telah memunculkan budaya ueh atau sehingga pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Zaman edan juga telah memicu lahirnya budaya ingin menyenangkan atasan. Nah, akibatnya dalam pemerintahan Orde Baru sering sekali terjadi upeti dan sogok menyogok kepada atasan. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada diskusi kita hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berakhirnya kesimpulan dari Saudari Ningsih Eka Putri, maka berakhir pula lah pemaparan materi dari kelompok 4. Baiklah, saya Bilya Darsandi selaku moderator, minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.